Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tawaf TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Khazanah Timur Tengah ini kita akan membahas tentang pendidikan Islam di Mesir. Bersama saya telah hadir seorang narasumber, beliau adalah Dr. Pandu Hyang Sewu MAG, yang sehari-hari juga mengajar di Universitas Pendidikan Indonesia sekaligus sebagai Ketua Umum Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Jawa Barat. Assalamualaikum Kang Pandu. Waalaikumsalam Mas Ibrahim. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik pemirsa, dalam sejarah Islam, Mesir memiliki tempat yang sangat strategis dan memiliki khazanah sejarah pendidikan Islam yang sangat panjang. Kita kenal beberapa nama pembaharu dari Mesir seperti Muhammad Abduh, kemudian ada pimpinannya Muhammad Ali Pasha yang menjadi wazir Kekhalifan Utsmani di Mesir, kemudian ada juga Syekh Hasan Al-Banna, kemudian dan selanjutnya. Nah, kita lihat juga Mesir memiliki Universitas Al-Azhar yang sangat tersohor dan terkenal di dunia. Bahkan didirikan sejak masa dinasti Fatimiyah yang kemudian berlanjut ke dinasti Mamluk hingga saat ini. Nah, Mesir ini kan Kang Pandu memiliki khazanah dan tradisi pendidikan Islam yang sangat dikenal luas oleh dunia Islam ya. Bahkan fatwa-fatwanya diperhitungkan nggak oleh dunia Islam. Menurut Kang Pandu nih, bagaimana sih pendidikan Islam di Mesir itu pengaruhnya terhadap dunia internasional, seperti apa dunia Islam? Baik, izinkan saya sebelum sharing tentang pendidikan Islam di Mesir, kita sama-sama mendoakan saudara kita yang kena musibah di Beirut, Lebanon. Semoga korban berada dalam keadaan syahid insya Allah dan terus bangkit untuk melanjutkan perjuangan hidup yang masih panjang. Baik, terima kasih Mas Ibrahim atas pertanyaannya, pemirsa di rumah juga. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa sharing dan silaturahmi mengenai pendidikan Islam di Mesir. Walaupun memang saya hanya beberapa bulan di sana waktu itu mendapat kesempatan untuk bisa belajar di Mesir. Kebetulan waktu itu saya belajar di Ma'had Mu'allimil Quran di Provinsi Giza. Itu lebih dekat dengan tempat bersejarah piramida. Nah, ya? Betul di situ. Berbicara pendidikan di Mesir khususnya, kita ingin narik ke belakang dulu tentang bagaimana pendidikan di dunia Islam sebenarnya pada saat itu. Jadi ada dua orientasi pada saat itu. Yang pertama adalah pendidikan yang lebih berkiblat kepada barat atau modernis. Yang kedua adalah pendidikan yang tetap mempertahankan kemurnian ajaran Islam itu sendiri, Al-Quran dan Sunnah, yang disebut sebagai aliran tradisionalis. Nah, aliran barat ini memang lebih memfokuskan terhadap modernis. Kenapa demikian? Karena pada saat itu umat Islam merasakan kelemahan dan kemunduran ini berhubungan dan kualitas pendidikannya. Ketika itu ada invasi dari Napoleon Bonaparte, kalau tidak salah pada akhir abad 18. Invasi yang dibawa oleh Napoleon ini memberikan dampak yang positif buat Mesir saat itu khususnya. Karena memang tidak hanya invasi saja, ternyata Napoleon Bonaparte ini membawa pasukannya tidak hanya militer tapi juga ilmuwan-ilmuwan itu diajak bersama untuk invasi ke Mesir. Dengan taktiknya yang luar biasa, Napoleon Bonaparte berhasil menguasai Mesir dalam waktu yang sangat cepat, dalam waktu kurun 3 tahun. Nah, dibawa juga ilmuwan, ahli riset untuk melakukan riset di Mesir. Pada saat itu di Mesir sedang terjadi kejumudan berpikir. Nah, disinilah umat Islam di Mesir merasa keterbelakangan, kemunduran dalam kualitas pendidikan. Selain itu, penguasa tunggal saat itu adalah Muhammad Ali Pasha. Kendati Muhammad Ali Pasha ini buta huruf sebenarnya, tapi beliau punya perhatian concern yang khusus terhadap pendidikan. Maka generasi-generasi muda pada saat itu disekolahkan, sekolah militer, sekolah kesehatan ke Eropa, khususnya Perancis. Nah, kenapa Perancis menjadi negara tujuan Muhammad Ali Pasha menyekolahkan generasi muda Mesir saat itu? Karena memang Perancis ini merupakan negara Eropa pertama yang berkunjung ke Mesir, melakukan invasi dalam artian di sini. Nah, setelah itu Napoleon Bonaparte berhasil menaklukkan Mesir
kemudian tidak sulit bagi Muhammad Ali Pasha untuk mentransformasikan dan mensinergikan antara modernis yang dibawa oleh Napoleon Bonaparte dan konsep pendidikan. Karena memang Muhammad Ali Pasha ini berkiblat terhadap pendidikan barat, bahkan ruh Islam pun beliau nomor 2-kan. Ini ada positifnya justru Mas Ibrahim. Kenapa demikian pemirsa? Itu sebagai cambuk buat umat Islam agar kejubudan berpikir itu dapat berubah, jadi ijtihad berpikirnya dibuka lagi. Yang selanjutnya adalah ada tokoh pembaharu di Mesir. Saat itu kita lebih mengenali dengan Muhammad Abduh. Beliau juga murid dari Jamaluddin Al-Afghani. Muhammad Abduh juga memiliki murid Rashid Ridho. Tapi memang Muhammad Abduh tokoh pembaharu yang lebih punya perhatian khusus terhadap pendidikan, keagamaan daripada politik. Beda dengan guru-gurunya sebelumnya. Nah, Muhammad Abduh ini mempunyai beberapa pemikiran. Pemikiran diantaranya adalah pertama, bagaimana umat Islam di Mesir ini dapat mengikuti perkembangan kemajuan Barat, minimal meminimalisir agar tidak terlalu tertinggal jauh. Nah, ketika itu Muhammad Abduh mengajar di Al-Azhar itu. Al-Azhar, sekilas saya ingin sharing tentang Al-Azhar juga. Memang Al-Azhar ini pertamanya adalah sebuah masjid yang memang propaganda Syiah pada saat itu. Tapi sebagai simbol ajaran Islam di Mesir saat itu juga. Nah, di Al-Azhar ini Muhammad Abduh mengajar dengan membawa materi-materi tentang introduction atau at-ta'aruf ilal hadarah, perkenalan terhadap peradaban kebudayaan Eropa, khususnya Perancis. Muhammad Abduh mulai mengenalkan bagaimana itu filsafat, logika, dan sosiologi. Yang mana sebelumnya di Mesir ini lebih identik dengan ilmu-ilmu kalam. Nah, di sini Al-Azhar saat itu dinasti Fatimiyah yang menguasai, kemudian berkembang juga dinasti Ayyubiyah. Yang mana dinasti Ayyubiyah ini lebih kepada faham kesunian. Nah, kemudian ditambah lagi dengan respon yang sangat baik oleh Muhammad Abduh. Maka disitulah model pendidikan di Mesir sejarahnya kurang lebih seperti itu, Mas Ibrahim. Baik, tadi kita sudah mengikuti ada faktor pengaruh penjajahan Prancis juga di sana yang dalam waktu 3 tahun bisa menguasai Mesir. Kemudian tentu ada interaksi ya antara tradisi pendidikan Islam yang sangat kuat di Al-Azhar dengan dampak dari penyerbuan tentara Prancis di bawah kepemimpinan Napoleon Bonaparte di Mesir. Meskipun tadi Kang Pandu sebutkan ada dampak positifnya juga karena mengajak para ilmuwan. Baik pemirsa, penjelasan yang sangat menarik dari Kang Pandu yang sewu. Kita masih akan melanjutkan dialog ini. Pemirsa tetaplah di Tawaf TV.